Bab 171. Konfrontasi di Ibu Kota Kerajaan. Lincoln tak lain adalah Ketua Komite Disiplin Akademi Kerajaan. Saat ini, ia dan 10 anggota komite lainnya sedang berjalan-jalan di sekitar Ibu Kota Kerajaan. Namun, hatinya kini dipenuhi kekhawatiran. Dia tentu saja sangat memahami periode kekacauan di Ibu Kota Kerajaan ini. Tindakannya saat itu, yang melumpuhkan kultivasi siswa dari Akademi Bintang Kaisar, dipaksakan kepadanya oleh petinggi di Akademi Kerajaan. Sebenarnya, dia tidak ingin melakukannya dan tidak ingin terseret ke dalam badai. Namun, dihadapkan pada perintah yang diterimanya, dia tidak punya pilihan selain menentangnya. Oleh karena itu, saat ini hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia khawatir tentang pembalasan yang akan dilakukan oleh Akademi Bintang Kaisar. Dia telah berencana untuk meminta transfer kepada atasannya untuk melihat apakah mungkin baginya untuk sementara waktu bersembunyi dari badai konflik yang sedang meletus. SSSST tiba-tiba, gelombang ki yang sangat tajam menyembur keluar, menyebabkan pupil mata Lincoln menyempit. Setelah itu, ia melihat banyak anak panah jatuh dari langit, bersinar dengan cahaya astral yang gemilang, membuktikan bahwa semua anak panah ini terwujud dari energi astral. Lincoln seketika melepaskan jiwa astralnya saat aura basis sirkulasi arteri tingkat 8 memancar. Dia mengirimkan banyak serangan telapak tangan yang menargetkan panah-panah yang jatuh dari langit, ingin menghancurkan semua panah tersebut. Namun, seolah-olah panah-panah itu memiliki mata sendiri. Mereka benar-benar bergeser dari jalur lintasannya, menghindari serangan telapak tangannya dan menembus anggota biasa lainnya dari Komite Disiplin Akademi Kerajaan. Suara-suara menusuk terus bergema tanpa henti. Anak panah yang ditembakkan menembus tenggorokan mereka, mengeluarkan darah segar saat emosi Lincoln seketika terperosok ke dasar jurang. Dia tidak menyangka balas dendam akan datang begitu cepat. Sesaat kemudian, sebuah pedang tajam menebas leher Lincoln. Tubuhnya terkulai ke tanah, matanya terpejam dalam peristirahatan abadi. Tim kultivator dari Akademi Kerajaan itu semuanya tewas, dan darah yang mengalir dari tenggorokan mereka mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Beberapa saat kemudian, ketika warga menyadari kematian para kultivator yang mengenakan baju zirah itu, jantung mereka berdebar kencang. Apakah badai yang akan datang akhirnya tiba? Ji Qing adalah salah satu tetua yang bertanggung jawab atas komite disiplin dari Akademi Kerajaan. Tingkat kultivasinya berada di level 3 Yuanfu, dan dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Saat ini, alisnya berkerut rapat. Saat ini, seluruh Akademi Kerajaan berada dalam keadaan tegang. Semua orang tahu bahwa perang mereka dengan Akademi Bintang Kaisar sudah dekat dan akan meletus kapan saja. Tidak hanya itu, perselisihan ini akan berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya karena para petinggi Akademi Kerajaan ingin sepenuhnya melenyapkan keberadaan Akademi Bintang Kaisar. Tetua Ji. Seorang siswa di akademi membungkuk saat Ji Qing lewat, yang hanya dibalas Ji Qing dengan lambaian tangan, karena saat itu ia sedang termenung. Kakek Ji. Sapa siswa lainnya. Ji Qing dengan acuh tak acuh menepis sapaan itu. Saat ia terus berjalan ke depan, pada saat itu juga, perasaan bahaya yang kuat menyerang inderanya. Murid, yang membungkuk kepadanya, seketika memperpendek jarak di antara mereka. Dan karena jarak yang begitu dekat, serta kenyataan bahwa Ji Qing tidak pernah menyangka akan ada orang yang berani menyergapnya di dalam lingkungan Akademi Kerajaan, Ji Qing sama sekali tidak mampu bereaksi tepat waktu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya astral yang menakutkan saat sebuah baju zirah yang terbuat dari energi astral terwujud. Dia hanya punya waktu untuk memfokuskan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Puchi, ujung tajam pedang hitam yang menakutkan menembus baju zirahnya, tepat ke jantungnya. Setelah itu, penyerang itu dengan ganas memutar pedang dan menyalurkan energi astralnya ke dalamnya, menyebabkan jantung Ji Qing terbakar. Tercengang, Ji Qing hanya bisa menatap dengan kaget pada mata penyerangnya yang dingin dan tanpa perasaan, mirip dengan dewa kematian. Sekalipun Ji Qing tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan tingkat kultivasinya di level 3 Yuanfu, ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, mustahil dia bisa dibunuh dengan mudah. Kemampuannya untuk melakukan ini jelas menunjukkan bahwa hanya ada satu alasan. Kekuatan penyerangnya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Keributan itu menyebabkan orang-orang dari kejauhan mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat tubuh Ji Qing perlahan terkulai ke tanah. Melihat ini, hati orang banyak bergetar hebat,
dan kepanikan tercermin di wajah mereka. Pada saat itu, sosok tak dikenal yang merupakan penyerang telah menghilang dari pandangan orang banyak. Tetua Jiking telah dibunuh. Sebuah raungan terdengar, menyebabkan suasana yang tadinya sudah tegang menjadi semakin mencekam. Sesaat kemudian, beberapa siluet muncul di samping tubuh Jiking. "Tutup akses ke Royal Academy," teriak seseorang dengan marah. "Percuma saja. Karena pihak lain bisa dengan mudah menyusup ke sini dan membunuh Jiking dalam sekejap, dia pasti punya cara untuk melarikan diri dengan aman," bisik seseorang, membuat kerumunan terdiam. Jiking tak lain adalah tetua disiplin yang melumpuhkan basis kultivasi para siswa dari Akademi Bintang Kaisar. Jelas sekali siapa pelaku di balik pembunuhan Jiking. Akademi Bintang Kaisar tidak membunyikan genderang perang dan mengibarkan bendera perang mereka. Sebaliknya, mereka langsung merespons dengan metode yang paling lugas. Jika Akademi Kerajaan ingin terus memainkan trik-trik kecil mereka dalam kegelapan, Akademi Bintang Kaisar akan dengan senang hati menurutinya. Gigi ganti gigi, darah ganti darah. Saat berita tentang Lincoln dan Jiking menyebar, ketegangan yang sudah ada bisa putus kapan saja. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, beberapa ahli menunggangi binatang buas iblis dan terbang keluar dari Akademi Kerajaan. Di bawah mereka, terdapat pula kerumunan kultivator, semuanya bergerak menuju arah Akademi Bintang Kaisar. Akademi Bintang Kaisar menerima berita itu dengan cepat. Mereka tentu saja memantau pergerakan dan tindakan Akademi Kerajaan dengan sangat cermat. Begitu menerima kabar tersebut, mereka yang tergabung dalam Akademi Bintang Kaisar juga segera berangkat. Pada saat yang sama, banyak ahli dari klan Ye dan klan Ou juga sedang menuju ke Akademi Bintang Kaisar. Intensitas badai ini dengan cepat menyelimuti ibu kota kerajaan. Saat ini, ada tatapan tak terhitung yang mengawasi Akademi Bintang Kaisar serta Akademi Kerajaan, terfokus pada setiap gerakan mereka. Saat ini, kedua akademi tersebut tidak lagi melakukan pergerakan secara diam-diam. Sebaliknya, mereka secara terbuka mengerahkan semua ahli yang dapat mereka kumpulkan. Berita seperti itu jelas dapat dibandingkan dengan skala gempa bumi besar yang menyebabkan seluruh Royal Academy berguncang karenanya. Akademi Bintang Kaisar ingin berkonflik langsung dengan ibu kota kerajaan, tetapi semua orang juga tahu bahwa dukungan di balik Akademi Kerajaan tidak lain adalah klan kerajaan Chu. Di paviliun senjata ilahi, An Liuyan berdiri di dekat jendela, menghela napas. Yang Chen berdiri di belakangnya dan memberitahunya tentang pergerakan kedua akademi. Krisis yang dihadapi Akademi Bintang Kaisar kali ini akan jauh lebih sulit diatasi dibandingkan yang terakhir, ucap An Liuyan dengan suara rendah. Bukankah Akademi Bintang Kaisar juga memiliki penyokong dana? Tanya Yang Chen. Kurasa Istana Kaisar Azur. Tapi menurut yang kuketahui, pengaruh fraksi Azur yang mendukung Akademi Bintang Kaisar di dalam Istana Kaisar Azur semakin melemah. Dulu ketika Luo Tianya ingin bertindak melawan Akademi Bintang Kaisar, itu juga karena klan Xiao, salah satu dari 3 fraksi Istana 9 Mistik. Tetapi karena campur tangan dari Istana Kaisar Azur, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Namun kali ini, dengan mempertimbangkan bahwa Xiaolan telah tiba di Chu, itu menunjukkan bahwa Istana 9 Mistik telah memperhitungkan campur tangan Istana Kaisar Azur dalam pertimbangan mereka. An Liuyan berbicara perlahan, tetapi Yang Chen masih bingung. Lagi pula, dia hanya berinteraksi dengan orang-orang setingkat An Liuyan dan tidak yakin seberapa kuat tempat-tempat seperti Istana 9 Mistik dan Istana Kaisar Biru. Namun, dia samar-samar tahu bahwa dengan kemampuannya, An Liuyan juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Selain paviliun senjata ilahi, Asosiasi Sungai Bintang, serta kekuatan-kekuatan besar lainnya juga memberikan perhatian yang besar. Di dalam ibu kota kerajaan, di hamparan tanah datar yang luas, para anggota Akademi Bintang Kaisar dan Akademi Kerajaan semuanya menghentikan pergerakan mereka. Mereka berjarak beberapa ribu meter satu sama lain, masing-masing memancarkan tekanan yang mengerikan dan niat bertempur mereka mencoba untuk mengintimidasi yang lain. Di ruang udara di atas kedua akademi, binatang iblis tipe terbang dan para ahli tingkat Yuanfu melayang di udara. Total ada lebih dari 100 kultivator Yuanfu, dan ini juga pertama kalinya mereka akan berbenturan secara langsung. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya kedua kekuatan tersebut. Dahulu, ketika Qin Wentian masih berada di kota Sky Harmony, sangat jarang sekali melihat seorang kultivator tingkat Yuanfu sekalipun. Di lapangan, para mahasiswa dari jurusan sirkulasi arteri berdiri di sana.
Wajah mereka tampak muram dan tatapan mereka berat saat mereka berdiri dalam formasi. Akademi Bintang Kaisar tidak memaksa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam perang yang akan datang ini. Namun, para kultivator jalur bela diri semuanya memiliki hati yang penuh dengan semangat membara. Bagaimana mungkin mereka hanya berdiri dan menonton tanpa berbuat apa-apa, bersikap pengecut ketika akademi akan berperang? Selama mereka berada di tingkat sirkulasi arteri ketiga dan di atasnya, sebagian besar siswa memilih untuk berpartisipasi, terlepas dari larangan yang ditetapkan oleh Akademi Bintang Kaisar. Pada saat itu, kedua pihak memiliki beberapa ratus pengembang sirkulasi arteri yang mirip dengan pasukan skala kecil. Kedua pihak berdiri di sana, terdiam. Suasananya begitu mencekik sehingga terasa lebih sulit bernapas bagi para penonton daripada bagi mereka yang hadir. Untuk operasi kali ini, pemimpin yang mewakili Akademi Bintang Kaisar adalah Ren Qianxing. Meskipun di masa lalu ia jarang tampil di depan umum, hampir semua orang tahu siapa dia saat ini. Jabatan asli Ren Qianxing adalah salah satu dari 3 wakil kepala sekolah Akademi Bintang Kaisar. Tingkat kekuatan para pemimpin yang mewakili Akademi Kerajaan tidak dapat dibandingkan dengan Ren Qianxing. Namun, status mereka semua sangat mengejutkan. Mereka adalah Xiaolan dari Istana Sembilan Mistik, Pangeran ketiga Chu Tianjiao, serta putra mahkota Snowcloud, Xiao Lu. Ketiganya berdiri di atas seekor binatang iblis yang sangat kuat, menatap ke bawah dengan angkuh ke arah Akademi Bintang Kaisar. Di samping mereka, terdapat juga beberapa tokoh kuat yang berasal dari Akademi Kerajaan. Akademi Bintang Kaisar dan Akademi Kerajaan saling mengamati satu sama lain. Qin Wentian juga ada di sana. Dia berdiri di barisan terdepan formasi persegi di sisi Akademi Bintang Kaisar. Di dalam formasi berbentuk persegi itu, orang-orang di sana terdiri dari Qin Wentian, Luo Huan, Fen Lei, Luo Cheng, Yu Fei, dan para elit lainnya. Mereka akan menjadi garda terdepan Akademi, dan jika perang benar-benar meletus, mereka harus menyerang dengan cepat dan keras, langsung menghancurkan moral lawan mereka. Bahkan dalam pertempuran yang kacau sekalipun, diperlukan perumusan strategi. Kilatan cahaya dingin berkedip di matanya saat Qin Wentian melihat formasi Akademi Kerajaan. Di dalam salah satu formasi mereka, dia melihat Orcon serta anggota dari Asosiasi Ksatria berdiri di dalamnya. Mereka semua dibina oleh Akademi Bintang Kaisar, tetapi sekarang, mereka benar-benar berdiri di pihak Akademi Kerajaan, ingin mengambil tindakan terhadap tempat yang telah membina mereka. Aku bisa memberi Akademi Bintang Kaisar satu kesempatan lagi. Jika kalian semua bersedia bergabung dengan Akademi Kerajaanku, syaratnya akan tetap sama seperti yang telah kusebutkan sebelumnya. Mata Chu Tianjiao menatap Ren Qianxing dengan sedikit nada provokatif sambil berbicara dengan tenang. Satu-satunya respons Ren Qianxing adalah menatapnya dengan dingin. Chu Tianjiao tertawa dingin sambil menatap para siswa Akademi Bintang Kaisar di bawah. Jika kalian semua pergi sekarang, aku akan membiarkan kalian tanpa tersentuh. Ingin berkonfrontasi dengan kami berdasarkan tingkat kekuatan kalian? Itu bukan keputusan yang bijak. Saat suara Chu Tianjiao memudar, terdengar derap kuda perang di cakrawala. Pendatang baru ini tak lain adalah anggota klan Ye dan Ou. Mereka bersedia berdiri di pihak Akademi Kerajaan untuk berperang. Dari segi jumlah, Royal Academy memiliki keunggulan mutlak. Semua orang terdiam, tetapi ada beberapa siswa Akademi Bintang Kaisar yang hatinya sudah mulai goyah. Ini bukan berarti mereka ingin meninggalkan pertempuran, tetapi kepercayaan diri awal mereka untuk menang jelas sudah terguncang. Awalnya, setelah penggabungan Akademi Kerajaan dan Istana Bela Diri Jenderal Dewa, mereka sudah memiliki keunggulan dalam hal jumlah, belum lagi sekarang kekuatan gabungan yang dikumpulkan oleh klan bangsawan Chu telah tiba. Akademi Bintang Kaisar dikelilingi oleh musuh dari segala arah. Namun, tiba-tiba sebuah siluet muncul, membuat para anggota Akademi Bintang Kaisar terkejut. Qin Wentian melangkah maju beberapa langkah, berdiri di depan orang-orang dari Akademi Bintang Kaisar. Dia menundukkan kepalanya, pandangannya tertuju pada siluet yang melayang di udara. Meskipun Akademi Kerajaan mendapat dukungan dari klan kerajaan, mereka tetap ditindas oleh Akademi Bintang Kaisar selama ribuan tahun. Dan sekarang, untuk menghadapi Akademi Bintang Kaisar, mereka bergabung dengan Istana Bela Diri Jenderal Dewa dan menggunakan beberapa cara licik dalam upaya untuk merebut posisi kami. Qin Wentian melanjutkan dengan tenang, "Pergi dari sini. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kami."
Kami berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Selama pidatonya, tombak kuno Qin Wentian sudah tergenggam di tangannya, sementara rambut panjangnya berkibar di belakangnya, tampak seolah-olah ia menikmati kejayaan yang berasal dari menjadi bagian dari Akademi Bintang Kaisar. Pada saat ini, mereka yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar dapat merasakan darah di tubuh mereka memanas. Untuk menghadapi mereka, klan kerajaan memeras otak mereka dan menggunakan banyak metode licik. Ini sendiri sudah merupakan suatu bentuk kejayaan. Mereka berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Bab 172. Tak tertandingi di bawah Yuan Fu. Mampu bertahan sepanjang zaman hingga saat ini, terlepas dari era manapun, Akademi Bintang Kaisar selalu dibanggakan dengan kejayaan. Hari ini, mereka akan menghadapi pertempuran paling menantang sepanjang masa dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian berdiri di barisan paling depan dengan tombak kuno di tangannya. Darah di seluruh tubuhnya mendidih, dan sikapnya semakin menjadi-jadi seperti iblis. Fisiknya juga tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, aura iblis yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti seorang raja, penguasa segala sesuatu di bawah langit. Dengan tatapan matanya yang menyala-nyala penuh niat bertempur, melihatnya saja sudah membuat darah dan semangat para anggota Akademi Bintang Kaisar tertahan. Hari ini, mereka bertarung demi kehormatan, demi kelangsungan hidup Akademi Bintang Kaisar. Ke arah Akademi Kerajaan, tampak beberapa sosok yang melangkah keluar. Di antara mereka adalah Orchon, Hou Tai, Chu Chen, dan Leng Ya. Meskipun susunan pasukan mereka berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan Akademi Bintang Kaisar, ketika para siswa Akademi Bintang Kaisar melihat Qin Wentian berdiri di depan, kekhawatiran mereka sebelumnya lenyap begitu saja. Belum lama ini, Qin Wentian sepenuhnya mendominasi pertempuran tantangan di Akademi Kerajaan. Dari sisi kiri dan kanan, terdengar suara derap kuda. Para pemuda dari klan Ou dan Ye mulai bergerak, bersiap-siap. Namun, meskipun kalah jumlah, Akademi Bintang Kaisar hanya merekrut siswa yang merupakan kultivator bela diri bintang. Setiap dari mereka memiliki jiwa astral. Boom! Para siswa Akademi juga mulai berlari kencang. Mereka dikelompokkan menjadi formasi-formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan para pemanah berada di belakang, menembakkan panah mereka ke arah Akademi Bintang Kaisar. Pertempuran akhirnya dimulai. Qin Wentian melangkah maju, menggeram penuh amarah, seolah-olah semua kemarahan dan kebenciannya berubah menjadi energi mengerikan tak terbatas yang disalurkan ke tombak kunonya. Tombak kuno itu berubah menjadi aliran cahaya saat dilemparkan, menebas kehampaan, mengeluarkan suara ledakan yang mirip dengan raungan naga iblis yang marah. Orchon dan yang lainnya menanggung beban serangan itu. Saat mereka menghadapi tombak kuno yang melayang ke arah mereka dengan wajah tegang, tubuh mereka menghindar ke samping. Guncangan susulan yang disebabkan oleh serangan Qin Wentian begitu tajam sehingga mengenai wajah mereka, menyebabkan mereka merasakan sensasi terbakar. Puci! Tombak kuno itu menembus sepenuhnya tubuh seseorang di belakang mereka saat kekuatan momentumnya terus berlanjut tanpa henti di tengah jeritan panik. Suara tubuh yang tertusuk terus terdengar, berhenti hanya setelah orang ketiga terbunuh. Situasi di sisi Akademi Kerajaan tempat tombak kuno itu terbang sesaat menjadi kacau. Qin Wentian, seberapa menakutkankah kekuatannya sekarang? Namun, mereka hanya bisa melihatnya melangkah maju lagi, dan tombak kuno kedua muncul di tangannya. Kali ini, tombak kuno yang dikeluarkannya adalah senjata ilahi yang bersinar dengan cahaya astral yang gemilang. Ketika dipadukan dengan wajah Qin Wentian yang tirani dan tampan seperti iblis, Orchon dan yang lainnya merasakan gelombang tekanan luar biasa yang mengalir ke arah mereka saat teror menghantam hati mereka. Mereka sebenarnya lebih dari sekadar takut pada Qin Wentian. Fen Lei dan yang lainnya mengikuti Qin Wentian dari dekat. Formasi mereka adalah sebagai garda terdepan Akademi Bintang Kaisar, yang terdiri dari kultivator sirkulasi arteri terkuat Akademi Bintang Kaisar. Mereka hanya memiliki satu misi, untuk membunuh tanpa ampun, dan mendatangkan kehancuran total. Di sisi kiri dan kanan mereka, terdapat dua formasi besar yang dibentuk oleh pihak Akademi Bintang Kaisar, bertindak sebagai pelindung bagi tim Qin Wentian, mencegah mereka dikepung. Fen Lei juga melepaskan bloodline limitnya, di mana panah-panah berhujan deras dari langit, penampilannya menyerupai kilat kemasan. Lempar. Raungan dan lolongan buas bergema di udara dari Akademi Kerajaan. Di samping Orchon, terdapat formasi persegi lain di mana para kultivator di dalamnya melepaskan jiwa astral tipe binatang mereka.
Raungan dan lolongan, jiwa astral mereka, membentuk hiruk-pikuk yang mirip dengan raungan 10.000 binatang buas secara bersamaan, menampilkan aura yang sangat menakutkan. Qin Wentian tidak mempedulikan mereka. Dia memimpin dan bergegas maju, tiba di depan Orchon dan yang lainnya. Panah Fen Lei melindunginya di sisi kiri dan kanannya, panah emas mengikuti setiap langkahnya. Seiring bertambahnya kekuatan Fen Lei, kekuatan psikisnya telah mencapai standar tertentu. Saat ini, sangat mudah baginya untuk mengendalikan terbangnya panah astral miliknya. Orang yang berhadapan langsung dengan Qin Wentian tak lain adalah Orchon. Di sisinya ada Hou Tai, sementara di belakangnya ada Chu Chen. Meskipun unggul dalam jumlah, ketika Orchon merasakan aura yang dipancarkan Qin Wentian, tubuhnya terasa lemas, benar-benar kehilangan kekuatan. Ia tak pernah membayangkan bahwa aura Qin Wentian akan begitu dahsyat hingga menyerupai dewa iblis yang tak terkalahkan. BZZZ. Qin Wentian bergerak, kecepatannya secepat kilat. Serangan pertamanya tak lain adalah Mountain Splitter dari Great Dream Halberd Art. Didukung oleh batas garis keturunannya, serta peningkatan yang diberikan oleh seni transformasi iblis, kekuatan serangan ini jauh melampaui imajinasi Orchon. Tidak hanya itu, kekuatan serangan tersebut juga ditingkatkan oleh efek penguat dari tombak kunonya. Namun, pada saat itu, Orchon hanya bisa bertahan sebagai respons. Tombak ilahinya yang panjang meledak seperti bunga teratai yang mekar, dengan 10 juta filamen cahaya menyembur keluar, membanjiri area tersebut dengan cahaya perak. Namun, saat bunga teratai mekar, ia langsung hancur oleh aura tirani tombak itu. Kelopak teratai berkilauan saat berubah menjadi pecahan, lenyap bersama angin. Ketika aura yang dahsyat itu menyembur keluar, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa ditaklukkan oleh tombak kuno Qin Wentian. Jantung Orchon tertembus sesaat kemudian, menyebabkan banyak orang terdiam. Setelah itu, Qin Wentian meraung marah sambil mengangkat tubuh Orchon yang tertusuk ke udara. "Siapapun yang menghalangi saya, akan mati." Deru amarah menggema di udara. Gerakan para anggota Royal Academy melambat, saat mata mereka membelalak, menatap tubuh Orchon yang diangkat ke udara. Kematian dalam satu serangan. Pada saat itu, seolah waktu benar-benar berhenti. Wajah para kultivator Yuanfu dari klan Ou yang melayang di udara, semuanya pucat pasi. Sungguh pembantaian yang kejam. Di bawah Yuanfu, selain Qin Wentian, tidak ada orang lain yang mampu mewujudkan aura tirani seperti itu. Seorang lelaki tua dari klan Ou, tersentak tak sadarkan diri saat ia memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Sebuah urat hijau terlihat menonjol di dahinya. Ia sangat ingin mencabik-cabik Qin Wentian. Namun, ia tidak bisa melakukannya. Ini hanyalah beberapa bentrokan kacau antara pasukan dari kedua belah pihak, dan para peserta dapat membantai mereka dari kubu lawan dengan bebas. Aturan tak tertulis dari perang ini jelas bagi kedua akademi. Saat ini para kultivator Yuanfu di kedua belah pihak belum bergabung dalam pertempuran karena mereka semua takut. Saat kultivator Yuanfu bergabung, membunuh kultivator sirkulasi arteri dengan kejam, permainan akhir akan segera dimulai. Mereka yang berada di sirkulasi arteri hanya akan menjadi umpan meriam. Tidak satu pun dari akademi tersebut ingin memulai langkah seperti itu kecuali mereka yakin akan keuntungan mereka sendiri. Chu Tianjiao jelas memiliki sentimen yang sama. Dia tidak ingin perang memasuki tahap akhir permainan dulu. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jika dia membandingkan tingkat kekuatan para ahli di alam Yuanfu, akademi kerajaan tidak memiliki keunggulan sebesar yang mereka inginkan. Karena itu, dia lebih memilih untuk perlahan-lahan mengurangi kekuatan Akademi Bintang Kaisar, mengurangi jumlah murid mereka lebih banyak lagi. Setelah semua murid Akademi Bintang Kaisar mati, akademi itu tidak akan memiliki alasan lagi untuk eksis, bukan? Di sisi lain, jika dia langsung terjun ke tahap akhir, membiarkan skala pertempuran menjadi lebih besar, bahkan Chu Tianjiao pun tidak sepenuhnya yakin akan keselamatannya sendiri. Bagaimana jika Akademi Bintang Kaisar memiliki pasukan rahasia yang terdiri dari beberapa orang tua aneh yang bersekongkol untuk membunuhnya? Siapa yang berani mengatakan dia masih akan hidup? Oleh karena itu, hingga saat-saat terakhir, Chu Tianjiao enggan melakukan hal tersebut. Ia juga tahu bahwa Akademi Bintang Kaisar tidak mungkin memulai dengan mengirimkan kultivator Yuanfu mereka. Karena begitu mereka melakukannya, Akademi Kerajaan akan membalas dengan cara yang sama. Kita harus tahu bahwa di hadapan Yuanfu, kultivator di alam sirkulasi arteri tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali.
Akademi Bintang Kaisar pasti tidak ingin melihat murid-murid mereka mati dalam pertumpahan darah. Oleh karena itu, aturan tak tertulis ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengizinkan siswa di bawah Yuanfu untuk bertanding terlebih dahulu. Tidak ada yang berani melanggar garis keseimbangan yang tipis itu. Setelah Qin Wentian membunuh Orchon, pertempuran kembali berkobar dengan intensitas tinggi. Semangat para anggota Akademi Bintang Kaisar melambung tinggi saat mereka mengerahkan seluruh kekuatan, menyerang dengan penuh amarah. Pada saat yang sama, banyak yang berusaha mengepung Qin Wentian. Niat mereka jelas terlihat hanya dengan sekali pandang. Jika Qin Wentian tewas dalam hiruk-pikuk pertempuran yang kacau seperti itu hanya berarti dia tidak berguna. Bahkan jika Gong Yang Hong ingin mengejar, siapa yang akan dia kejar? Tak satu pun kultivator Yuanfu yang bergerak melawan Qin Wentian. Namun setiap kali Qin Wentian membunuh anggota akademi mereka, hati para anggota akademi kerajaan tak dapat menahan rasa ngeri. Qin Wentian saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat ia berkompetisi di perjamuan Junlin. Tak heran jika Sikong Mingyue bukanlah lawannya, dan dengan mudah dikalahkan oleh Qin Wentian. Dengan mengeksekusi teknik gerakan Garuda, Qin Wentian bagaikan angin. Tekanan yang mirip dengan gunung yang runtuh meletus saat dia melancarkan serangan dengan telapak tangan kirinya, sementara tombak kuno di tangan kanannya menciptakan jejak darah. Dia tak terhentikan. Pedang Luo Cheng, pedang Yu Fei, kendali Luo Huan, serta panah Fen Le semuanya bergerak selaras dengan gerakan Qin Wentian. Koordinasi mereka bagaikan mesin pembunuh, menghancurkan formasi para siswa dari Akademi Kerajaan. Boom! Raungan memekakan telinga terdengar saat banyak bayangan telapak tangan terbang menuju Qin Wentian, berusaha mengubur Qin Wentian di dalamnya. Chu Chen berdiri di belakang, memperkuat tingkat kekuatan mereka yang menyerang Qin Wentian. Dalam pertempuran seperti ini, efek jiwa astralnya adalah salah satu yang terbaik. Tombak kuno itu berayun-ayun dalam tarian yang indah, sementara wujud ilusi kura-kura Suanwu muncul di sekitar Qin Wentian. Serangkaian ledakan bergema, tetapi penghalang yang dibentuk oleh kura-kura Suanwu mampu menahan serangan. Meskipun telah diperkuat, serangan mereka tetap tidak mampu menembus pertahanannya. Sears, cahaya gemerlap berkedip saat tombak kuno itu diayunkan, membentuk lengkungan indah di udara. Qin Wentian berkedip. Dia melayang di udara, terbang menuju Chu Chen sambil secara bersamaan mengeksekusi teknik bawaan telapak gunung jatuh dengan kedua telapak kakinya. Raut wajah Chu Chen menegang. Dia tahu bahwa dengan tingkat kekuatan Qin Wentian saat ini, jika dia bertekad untuk membunuh seseorang, orang itu pasti akan mati. Chu Chen segera mundur, tetapi entah bagaimana Fen Le sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan Qin Wentian dan menembakkan panahnya, memutus jalur mundur Chu Chen. Wajah Chu Chen berubah menjadi sangat mengerikan. Mata Qin Wentian yang tampan dan jahat memancarkan seberkas cahaya ke mata Chu Chen. Setelah tersesat dalam kedalaman mata Qin Wentian yang tak berujung, Chu Chen tidak mampu mengerahkan pertahanan apapun. Bahkan ketika tombak kuno itu menebas kepalanya, Chu Chen masih tenggelam dalam mimpinya, tidak menyadari malapetaka yang akan menimpanya. Kelengahan sesaat itu sudah cukup untuk menentukan nasibnya. Orchon telah meninggal, begitu pula Chu Chen dari klan kerajaan. Kedua orang yang baru saja meninggal ini termasuk di antara beberapa kultivator terbaik di perjamuan Junlin. Setelah menyaksikan skenario seperti itu, wajah para kultivator Yuanfu dari Akademi Kerajaan menjadi pucat pasi. Meskipun memiliki keunggulan jumlah yang mutlak, tampaknya semuanya sia-sia di hadapan Qin Wentian. Formasi timnya saja sudah mampu menembus formasi tim siswa dari Akademi Kerajaan seperti pisau panas menembus mentega, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Qin Wentian terlalu kuat di dalam alam sirkulasi arteri. Cahaya gemerlap berkelap-kelip di mata para anggota Akademi Bintang Kaisar. Ketika Qin Wentian menawarkan diri untuk menjadi garda depan, mereka masih takut dia akan menghadapi pengepungan. Tetapi sekarang, setelah melihat kehebatan tempurnya yang luar biasa, semua kekhawatiran mereka lenyap begitu saja. Jika tidak ada kultivator Yuanfu yang turun tangan, Qin Wentian tak terkalahkan. Bagi mereka yang berada di alam sirkulasi arteri, bahkan termasuk mereka yang berasal dari 9 istana mistik, Qin Wentian saat ini dapat dianggap sebagai eksistensi nomor 1. Dia tak tertandingi di bawah Yuanfu. Bab 173, Skema. Di medan perang, melayang di udara, ayah Orchon menunjukkan ekspresi penderitaan yang luar biasa di wajahnya.
Bakat Orchon bisa dianggap beberapa kali di atas rata-rata. Di klan Ou, dia adalah salah satu dari sedikit anak muda berbakat yang benar-benar layak dibina, namun sekarang, dia justru dikalahkan oleh Qin Wentian. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa putra bungsunya, Orphon, juga telah dibunuh oleh Qin Wentian. Urat hijau di dahinya tampak berdenyut, seiring dengan meningkatnya niat membunuhnya hingga mencapai batas maksimal. Janus yang tidak berguna itu. Ayah Orchon mengumpat dalam hati. Janus, yang pernah menjadi guru pribadi Orchon, memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Dia diam-diam telah memberikan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada Janus, dan selama Janus berhasil membunuh Qin Wentian, dia akan mengatur pelarian Janus serta memberinya imbalan yang melimpah. Namun, Janus telah gagal, yang pada gilirannya menyebabkan kematian Orchon hari ini. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia lebih mementingkan Qin Wentian saat itu, terlepas dari biayanya, dia pasti sudah mengatur para kultivator Yuanfu untuk membunuhnya sejak lama. Saat ini, Qin Wentian tak terkalahkan di ranah sirkulasi arteri. Jika ada yang ingin membunuhnya, mereka hanya bisa melakukannya dengan menggunakan ahli Yuanfu, tetapi Chu Tianjiao tidak ingin mengganggu keseimbangan yang tipis itu secepat itu. Meskipun unggul dalam jumlah, Akademi Kerajaan menderita kekalahan demi kekalahan di mana-mana. Sebagian besar dari mereka setara kekuatannya dengan formasi lain dari Akademi Bintang Kaisar dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghabisi mereka. Namun Qin Wentian berbeda. Selama dia melihat formasi yang sedikit lebih kuat, dia akan segera menuju ke sana untuk menghancurkan para siswa di sana. Dia tak terhentikan, dan jika demikian, kekalahan Akademi Kerajaan akan datang cepat atau lambat. Melihat kejadian ini, Ayah Orchon diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Ia berbisik, "Yang mulia, jika Qin Wentian tidak mati, akan sangat sulit bagi kita untuk meraih kemenangan." Chu Tianjiao melirik Ayah Orchon. Tentu saja, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Ayah Orchon. Setelah beberapa saat, tatapannya berkedip saat dia meneriakkan perintah, "Bubar." Saat suara perintah bergema, para siswa Akademi Kerajaan mundur sepenuhnya. Melihat lawan mereka mundur, semangat para siswa Akademi Bintang Kaisar melambung lebih tinggi lagi. Dengan rasa kemenangan di mulut mereka, mereka mengejar lawan-lawan mereka untuk membunuh mereka, tetapi meskipun demikian, mereka masih cukup jernih untuk tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, masih ada banyak kultivator Yuanfu di sekitar. Jika mereka terlalu jauh, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pada akhirnya, kedua kubu mundur ke posisi semula. Jenazah-jenazah berserakan di tengah medan perang, darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Meskipun kedua pihak hanya bentrok dalam waktu singkat, korban jiwa telah mencapai lebih dari 80 orang. Inilah realita kejam dari perang. Di kedua sisi, banyak yang matanya memerah. Mereka yang tewas di sana sebelumnya adalah teman-teman mereka. Belum lama ini, mereka hanya berkumpul dan bersenang-senang, tetapi sekarang mereka semua telah menjadi mayat sedingin es. Baru sekarang mereka memahami kekejaman kenyataan. Di masa depan, jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka pasti harus mengalami hal-hal yang bahkan lebih buruk dari ini. Qin Wentian berdiri di depan kerumunan anggota Akademi Bintang Kaisar, mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke para kultivator Yuanfu yang berdiri di udara. Keangkuhan dingin di matanya bercampur dengan niat membunuh iblis yang mengerikan. Para siswa di ibu kota kerajaan semuanya adalah anak muda. Awalnya, tempat ini seharusnya menjadi surga bagi mereka yang ingin berlatih ilmu spiritual, tetapi sekarang, karena perebutan kekuasaan, tempat ini telah menjadi medan perang di mana para siswa dibantai dengan kejam. Chu Tianjiao dan yang lainnya juga menatap Qin Wentian dengan tatapan penuh amarah, di mana keinginan membunuh berkelebat di mata mereka. Qin Wentian sudah masuk dalam daftar target yang akan dibunuh mereka. Alasan mengapa mereka tidak bisa melakukannya adalah karena takut akan tindakan pembalasan yang akan dilakukan oleh Akademi Bintang Kaisar. "Mundur!" teriak Chu Tianjiao dingin. Atas perintahnya, para anggota Akademi Kerajaan mulai mundur. Kembali ke Akademi, perintah Ren Qianxing dan mereka yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar juga mulai mundur. Meskipun Akademi Bintang Kaisar memenangkan pertarungan ini, tidak ada yang merasa tenang. Sebaliknya, semua orang merasa seolah-olah memikul beban gunung di punggung mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Ini hanyalah awal dari perang. Di sebuah aula di dalam Akademi Kerajaan, Xiaolan, Chu Tianjiao, serta mereka yang berasal dari klan Ye dan Ou berkumpul di sana.
Jari-jari Xiaolan mengetuk-ngetuk sandaran lengannya, tetapi raut wajahnya tampak sangat muram. Tentu saja, dia sangat tidak senang dengan hasil bentrokan sebelumnya. Aku tidak ingin tinggal di Chu terlalu lama. Paling lambat, dalam 3 bulan, Akademi Bintang Kaisar harus menjadi milik kita. Suara Xiaolan yang lemah terdengar, seperti memberikan perintah mati yang harus dilaksanakan dengan segala cara. Untuk mendapatkan rahasia yang disembunyikan di dalam Akademi Bintang Kaisar oleh Kaisar Azur, langkah pertama adalah Akademi Bintang Kaisar harus tunduk kepada mereka. Jika mereka menolak, kehancuran adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Namun, dia tidak punya waktu untuk tinggal di sini selama itu. Ia masih memiliki banyak lawan tangguh yang menunggunya di 9 negara bagian utama. Jika ia tinggal di sini terlalu lama, kemajuan lawan-lawannya mungkin akan jauh melampauinya ketika ia kembali. Jika itu terjadi, itu akan sangat memalukan. Tuan Muda Xiao, saya rasa tidak akan ada seorang pun yang bisa menandingi Qin Wentian di alam sirkulasi arteri, kata Ayah Orchon. Jika kita menginginkan Akademi Bintang Kaisar, kita tidak punya pilihan selain memenangkan pertempuran dengan kultivator Yuanfu kita. Xiaolan tidak terpengaruh ketika mendengar saran itu. Dia menoleh ke Chu Tianjiao dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Chu Tianjiao terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah. Aku akan mencari beberapa kultivator alam sirkulasi arteri yang sangat kuat dari militer kita dan memasukkan mereka ke Akademi Kerajaan kita sebelum terlibat dalam peperangan sirkulasi arteri lagi. Dan bagaimana jika kau tetap gagal meraih kemenangan? Tanya Xiaolan lagi. Jika memang begitu, kita tidak punya pilihan selain melawan mereka dengan kultivator Yuanfu. Chu Tianjiao berbicara dengan tenang. Para ahli Yuanfu semuanya adalah elit berbakat dari Chu. Jika dia bisa menghindari pertempuran di tingkat Yuanfu, tentu saja dia akan menghindarinya. Karena begitu perang dimulai, kekuatan keseluruhan negara Chu pasti akan menderita. Qin Wentian, dia. Ayah Orchon seolah-olah sengaja ingin mengingatkan Chu Tianjiao. Jika seorang kultivator Yuanfu membunuh Qin Wentian, Akademi Bintang Kaisar pasti tidak akan tinggal diam. Dan jika kita membuat Gong Yang Hong marah, siapa yang akan menanggung akibat dari kemarahannya? Gumam Chu Tianjiao sambil menatap lurus ke arah Ayah Orchon. Dia tentu mengerti apa yang disyaratkan Ayah Orchon. Chu Tianjiao juga menginginkan kematian Qin Wentian, tetapi dia harus mempertimbangkan semua kemungkinan dari berbagai sudut pandang sebelum bertindak. Kita tidak perlu membunuhnya. Seseorang dari klan Ye berbicara. Dia tak lain adalah Ye Liuyang. Ye tua, apa yang kau rencanakan? Tanya Chu Tianjiao sambil mengalihkan pandangannya ke Ye Liuyang. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di tubuh Qin Wentian. Kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Bahkan jika kita gagal, Akademi Bintang Kaisar dan Gong Yang Hong tidak akan marah. Jika kita berhasil, kita tidak akan membunuhnya. Dengan dia dalam genggaman kita, Akademi Bintang Kaisar pasti akan menahan diri untuk tidak menembak tikus karena takut memecahkan vas, dan kita kemudian akan dapat menikmati keuntungan. Jika Gong Yang Hong datang dan menuntut Qin Wentian kembali, kita bisa saja melepaskannya saat itu juga. Tetapi selama periode waktu ini, itu sudah cukup bagi kita untuk menyelesaikan banyak hal. Ye Liuyang memasang ekspresi licik di wajahnya, membuat mata Chu Tianjiao berbinar sambil tertawa. Rencana bagus. Tapi bagaimana kita harus melanjutkannya? Ye Liuyang melirik Chu Tianjiao. Dari ekspresi tenang di wajah Chu Tianjiao, ia mengerti bahwa Chu Tianjiao sudah lama ingin menangkap Qin Wentian hidup-hidup. Ia hanya menunggu orang lain memberikan saran. Makna di balik tindakannya sudah jelas. Hubungan antara Qin Wentian dan klan Ye dan Ou sangat buruk. Klan Ou akan memimpin sementara klan Ye, kita akan membantu. Ye Liuyang berbicara sambil ia dan Chu Tianjiao mengarahkan pandangan mereka ke arah Ayah Orchon. Ayah Orchon hanya bisa mengutuk kelicikan mereka dalam hati sambil tetap mempertahankan ekspresi ramah di luar. Baiklah. Karena kita sudah memutuskan, kalian semua bisa berdiskusi dan melanjutkan rencana ini. Chu Tianjiao tertawa. Tidak peduli berhasil atau gagal, aku tidak akan mempersulit orang-orang dari kedua klan kalian. Setelah kembali ke akademi, Qin Wentian segera memulai kultivasinya. Pertempuran sengit sebelumnya telah menguras energi yang tersimpan di tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Jadi dia menggunakan batu meteor Yuan untuk mengisi kembali kekuatannya sambil memadatkan energi Yuan ilahinya secara bersamaan. Ketika akhirnya dia pulih kekuatannya,
dia bisa merasakan bahwa jalur arterinya tampaknya telah mengalami perubahan, seolah-olah telah melebar. Sangat jelas bahwa bertarung begitu sengit dalam pertempuran yang kacau seperti itu akan merangsang basis kultivasinya, sehingga secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Dalam hatinya, Qin Wentian masih sangat khawatir karena kekuatannya masih belum mencukupi. Jika dia berada di Yuanfu, di mana jalur arterinya berubah menjadi spiral, energi astral di dalam tubuhnya akan berubah menjadi keadaan cair saat bentuk Yuanfu, istana Yuan, miliknya selesai. Konsumsi energi astral yang dia keluarkan dalam pertempuran akan sangat kecil sehingga tidak perlu disebutkan. Di alam Yuanfu, energi astral di dalam tubuh seseorang akan diubah menjadi bentuk cair. Setiap tetes cairan Yuan mengandung sejumlah besar energi astral. Pada saat yang sama, sebuah waduk Yuan akan terbentuk di dalam tubuh seseorang. Saat tetesan energi Yuan mengisi waduk tersebut, penyimpanan energi astral seseorang di dalam waduk dapat dikatakan hampir tak terbatas, tidak akan pernah habis. Sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat seseorang, semakin besar waduk Yuan akan meluas, sehingga memungkinkan lebih banyak tetesan energi Yuan untuk disimpan di dalamnya. Dan begitu kultivator mencapai puncak Yuanfu, waduk Yuan akan berubah menjadi samudra Yuan. Dari sana, seseorang dapat memelihara jiwa astral mereka di dalam samudra dan akhirnya memadatkan nova astral. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, Qin Wentian tidak begitu jelas. Mungkin itu akan mirip dengan apa yang dilihatnya dalam fragmen ingatan makhluk astral kecil itu, di mana keberadaan perkasa yang tak terhitung jumlahnya di luar sekte ilahi surgawi Qin dapat mewujudkan rasi bintang yang benar-benar menakutkan. Tetapi apakah itu alam setelah biduk surgawi? Qin Wentian tidak yakin. Qin Wentian bertanya-tanya, seberapa kuat sebenarnya si kakek tua sialan itu? Dia seharusnya berada pada level yang begitu menakutkan, sehingga tidak dapat dipahami oleh Qin Wentian saat ini. Memikirkan hal ini membuat Qin Wentian sedikit sedih. Ayahnya adalah seorang teladan yang sangat kuat, tetapi lihatlah dia sekarang, berjuang menghadapi kemunduran di setiap langkah. Namun, Qin Wentian juga tahu bahwa para ahli sejati hanya mencapai posisi mereka sekarang karena mereka berpijak kuat di tanah, bergerak maju selangkah demi selangkah, hanya berbekal tekad. Dia percaya bahwa dia akan mencapai level itu cepat atau lambat. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Qin Wentian kembali ke paviliun senjata ilahi. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, karena dia tahu bahwa para ahli Yuanfu dari Akademi Bintang Kaisar akan melindunginya dari balik bayang-bayang. An Liuan sendiri yang menerimanya. Qin Wentian kemudian memanggil beberapa pandai besi untuk membantunya menciptakan senjata ilahi sambil mengukir jejak ilahi ke senjata-senjata tersebut dengan kecepatan luar biasa. Hari ini, para pandai besi yang menyaksikan Qin Wentian beraksi, semuanya terdiam takjub. Sebelumnya, mereka telah mendengar banyak desas-desus tentang Qin Wentian, tetapi hari ini, setelah melihat keahliannya, mereka benar-benar terkesan, hampir sampai pada titik kekaguman. Di seluruh Chu, tidak banyak kekuatan yang mampu membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan begitu banyak senjata ilahi. Namun, An Liuan tanpa henti memenuhi setiap permintaannya. Qin Wentian hanya bisa mencatat kebaikan ini dalam hatinya. Setelah kembali ke Akademi Bintang Kaisar, Qin Wentian dan para tetua menyebarkan senjata ilahi kepada para siswa yang lebih menonjol sebagai persiapan untuk bentrokan kedua mereka melawan Akademi Kerajaan. Dan akhirnya, bentrokan kedua pun segera dimulai, terjadi di medan perang yang sama dengan yang pertama. Kali ini, jumlah orang di pihak Akademi Kerajaan bahkan lebih banyak. Jumlah mereka sekitar 2 kali lipat dari Akademi Bintang Kaisar, megah dan agung, memancarkan tekanan yang menakutkan. Para kultivator Yuanfu itu berdiri di udara, memandang dari atas sementara aura pembunuh mereka meresap ke udara. Qin Wentian berdiri di tanah. Dia bisa merasakan tatapan kebencian yang tak ramah tertuju padanya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke atas dan melihat niat membunuh berkilat di beberapa pasang mata. Xiao Lan dengan tenang melirik Qin Wentian. Ekspresi di matanya seperti seseorang yang memandang rendah makhluk sekecil semut. Dia, yang berasal dari salah satu faksi Istana Sembilan Mistik, tentu saja tidak akan menganggap Qin Wentian remeh. Karena Qin Wentian menolak kesempatan yang ditawarkannya, itu berarti akhir Qin Wentian sudah ditentukan. Jika bukan karena pengaruh penguasa biduk langit, dia pasti sudah mengirim orang untuk menghabisi Qin Wentian sejak lama. Di matanya, meskipun bakat Qin Wentian bisa dianggap cukup bagus, dia tidak tahu seberapa tinggi tingkatan surga itu. Tidak hanya itu,
Di hadapan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya darinya, dia juga tidak tahu posisinya. Bab 174. Serangan mematikan. Mereka yang berasal dari Akademi Kerajaan terbagi menjadi 3 formasi utama, bergerak maju menuju para siswa dari Akademi Bintang Kaisar untuk mengepung mereka dari dalam. Di belakang mereka, para pemanah dari Akademi Kerajaan telah mengambil busur yang disandangkan di punggung mereka dan telah memasang anak panah, siap menembak untuk membunuh kapan saja. Apakah mereka dari militer? Kilatan dingin terpancar di mata Ren Qianxing saat ia mengalihkan pandangannya ke Chu Tianjiao, dengan dingin menyatakan, apakah Yang Mulia bermaksud menggunakan pasukan dari militer? Para tetua Akademi Bintang Kaisar, semuanya memiliki ekspresi dingin di mata mereka. Apakah Chu Tianjiao benar-benar ingin memaksakan perang ini ke tahap akhir permainan? Jika Chu Tianjiao meminjam kekuatan militer, terlepas dari seberapa kuat murid-murid mereka, militer akan dengan mudah mengalahkan mereka dengan jumlah yang besar tanpa mempedulikan biaya, dan meraih kemenangan yang sia-sia. Untungnya, kekuatan para pemberontak juga sangat kuat, sehingga Akademi Kerajaan tidak mampu mengerahkan sejumlah besar tentara untuk membantu mereka dalam upaya ini. Jika tidak, para siswa dari Akademi Bintang Kaisar pasti akan tamat. Tetua seharusnya sudah tahu bahwa mereka yang mendaftar di Istana Bela Diri Militer Ilahi adalah pasukan cadangan militer. Mengapa Anda begitu terkejut dengan hal ini? Chu Tianjiao tertawa. Ren Qianxing tidak bisa memahami maksudnya. Pemanah! Qin Wentian berteriak dingin. Barisan pemanah muncul di belakang formasi Akademi Bintang Kaisar. Langit diwarnai oleh cahaya astral saat panah yang ditembakkan dari kedua kubu memenuhi langit, mengakibatkan hujan panah. Fan Le melirik hujan panah itu dan menghela napas. Sayang sekali kendalinya atas kekuatan psikis masih terbatas. Jika tidak, dia bisa menggunakan panah yang ditembakkan lawan untuk melawan mereka. Meskipun begitu, kekuatan panah yang ditembakkan tidak akan terlalu besar. Paling-paling, hanya bisa mengganggu formasi. Pasukan alam sirkulasi arteri dari kedua pihak maju saling berhadapan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan memenuhi udara. Mereka yang berada di tingkat Yuanfu menemukan bahwa semua siswa dari Akademi Bintang Kaisar dilengkapi dengan berbagai macam senjata ilahi. Qin Wentian telah menempa tombak, pedang, kapak, perisai, dan segala macam senjata ilahi, memungkinkan para siswa Akademi Bintang Kaisar untuk memilih apa yang paling sesuai dengan mereka. Dalam sekejap, kedua pasukan itu saling berhadapan dan terlibat pertempuran. Sinar demi sinar cahaya dingin menyambar. Ada cahaya pedang, cahaya tombak, cahaya kapak, semuanya sangat dahsyat dan tak tertandingi. Dalam sekejap mata, kemenangan diraih oleh mereka yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Mereka membantai beberapa anggota Akademi Kerajaan dengan mudah, tanpa mengalami korban jiwa di pihak mereka. Mereka semua memegang senjata ilahi. Tidak hanya itu, senjata ilahi tersebut setidaknya berlevel 2 ke atas. Siluet tingkat Yuanfu milik Akademi Kerajaan semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Bahkan dengan dukungan dari klan kerajaan, melengkapi setiap orang dengan senjata ilahi berlevel 2 bukanlah prestasi yang dapat mereka tiru. Sepertinya semua senjata ini disediakan oleh paviliun senjata ilahi. Mata Chu Tianjiao berkedip. Dia telah melacak pergerakan Qin Wentian dan tahu bahwa dia telah mengunjungi paviliun senjata ilahi. Kita harus segera melaksanakan rencana ini, gumam Chu Tianjiao pelan sambil tertawa. Untuk perang antar siswa ini, kita tidak bisa lagi bersikap netral. Aku harus meminta maaf kepada para tetua dari Akademi Bintang Kaisar. Suara Chu Tianjiao menggema di udara. Wajah orang-orang di sekitarnya menjadi muram. Melangkah maju, udara dipenuhi dengan hiruk-pikuk jeritan binatang buas. Apa? Dia ingin memaksakan akhir permainan. Mereka dari Akademi Bintang Kaisar tidak mengerti. Mengikuti ucapan Chu Tianjiao, para kultivator Yuanfu yang selama ini bersembunyi mulai menampakkan diri, mengelilingi para kultivator Yuanfu dari Akademi Bintang Kaisar. Bersiaplah untuk perang, kata Ren Qianxing dengan tenang. Para kultivator Yuanfu mengangguk dan berpencar. Pertempuran di tingkat Yuanfu tentu membutuhkan lebih banyak ruang. Dalam sekejap, seluruh ruang udara dipenuhi oleh para ahli Yuanfu. Dampak dari pemandangan tersebut sangat besar, menyebabkan para penonton yang menyaksikan perang dari jauh tanpa sadar gemetar. Pertarungan pamungkas telah dimulai. Awo oh oh. Raungan tunggangan iblis mengguncang udara saat kedua pihak mulai bertempur. Bahkan Chu Tianjiao dan Xiaolan pun
ikut bergabung dalam pertempuran, mencari lawan mereka masing-masing. Jiwa astral yang menyilaukan dilepaskan secara bersamaan, menyelimuti seluruh ruang udara. Kekuatan kultivator Yuan Fu sangat menakutkan. Tombak kuno Qin Wentian menusuk jantung lawannya, menghabisinya saat lawan itu menatap ke udara. Entah mengapa, jantungnya berdebar kencang karena gelisah. Dia tidak menyangka Chu Tianjiao akan memilih untuk memaksakan akhir permainan secepat ini. Kali ini, tekad Chu Tianjiao benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, Qin Wentian merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di depannya, ia bisa melihat siluet melesat ke arahnya. Orang ini menyembunyikan identitasnya dan berbaur dengan para kultivator sirkulasi arteri dari Akademi Kerajaan. Rasa bahaya yang dirasakan Qin Wentian darinya sangat besar. Qin Wentian menghunus tombak kunonya sambil mundur dengan kecepatan luar biasa. Namun, kecepatan gerak orang lain itu sangat cepat. Penyerang itu berubah menjadi bayangan saat telapak tangan raksasa dilancarkan ke arah Qin Wentian. Seolah-olah penyerang itu ingin membunuh Qin Wentian dalam satu serangan. Namun, tepat pada saat itu, sebuah bayangan hitam muncul. Pedang hitam di tangannya menebas, menembus telapak tangan raksasa itu, dan suara gemuruh menggema. Sisa-sisa aura menakutkan menyelimuti area tersebut. Jelas, karena khawatir akan keselamatan Qin Wentian, Akademi Bintang Kaisar telah mengatur perlindungan untuknya. Harus diakui, rencana Chu Tianjiao untuk menyerang Qin Wentian setelah memulai pertempuran para kultivator Yuan Fu sangat brilian. Begitu para ahli Yuan Fu terlibat dalam pertempuran mereka, bagaimana mereka akan punya waktu untuk mengurus hal-hal lain? Mereka ingin menyerang Wentian, seru Ren Qianxing dingin. Seketika itu juga, beberapa tetua turun dari udara. Lawan mereka segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, menghalangi jalan mereka menuju Qin Wentian. Ye Wukue turun dari udara, pedang tiga warnanya menebas ke arah Qin Wentian. Qin Wentian menatap ke arah serangan itu. Tombak kuno di tangannya berayun-ayun dalam tarian hiruk-pikuk, tak tertembus oleh angin atau hujan. Zezir. Sebuah pedang besar menebas ke bawah. Qin Wentian terpaksa mundur. Di sampingnya, aura kultivator Yuan Fu sebelumnya meledak, telapak tangannya mengarah untuk mencengkeram Qin Wentian. Keberhasilan tampaknya sudah di depan mata. Bajingan. Fan Le mengamuk. Dia dengan cepat menembakkan panahnya, mengendalikannya agar terbang ke arah penyerang, tetapi setiap panahnya dengan mudah dibelokkan oleh pihak lawan. Qin Wentian saat ini tentu saja tidak memiliki peluang untuk menghadapi Ye Wukue. Dengan ancaman tambahan kultivator Yuan Fu, gerakannya mulai menjadi kacau. Pergi sana. Raungan menggema di udara saat Ren Qianxing melangkah di udara dengan pedang emas di tangannya. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedangnya dalam busur horizontal, dan cahaya emas yang mengerikan membelah kehampaan, memutus leher beberapa ahli Yuan Fu musuh saat kepala mereka berguling ke tanah. Ren Qianxing berkelebat sebelum menghilang dari pandangan, bergerak ke arah Qin Wentian. Ye Wukue kembali melancarkan serangan dari udara. Sekuat apapun seseorang di alam sirkulasi arteri, perbedaan yang sangat besar antara itu dan Yuan Fu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diatasi. Sambil meraung marah, rambut panjang Qin Wentian berkibar di belakangnya. Tangannya bergerak liar membentuk lengkungan saat ia melemparkan tombak kunonya dengan dahsyat ke udara. Namun pada saat itu, wajah Qin Wentian memucat. Ia merasakan firasat buruk akan datang menghampirinya dari belakang. Saat ini dia tidak punya waktu lagi untuk berbalik dan membela diri. Dia hanya bisa mengerahkan energi ilahi dalam tubuhnya dengan panik, mengalirkannya untuk melindungi punggungnya. Uci. Suara tajam terdengar saat rasa sakit yang luar biasa menyayat perutnya. Sebuah belati menusuk tubuhnya, menikam jantungnya. Apakah mereka benar-benar ingin Qin Wentian mati? Wentian. Wajah mereka memucat. Luo Huan dan Fan Le berdiri tak bergerak, tak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Mata indah Luo Huan kehilangan semua daya pikatnya saat ia menatap udara kosong di depannya. Mengapa? 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 Setelah kematian Mountain, Qin Wentian masih harus mati? Fan Le merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Saat ini, ia benar-benar dipenuhi kesedihan. Pemuda riang yang baik kepada teman dan keluarganya dan tanpa ampun kepada musuh-musuhnya. Qin Wentian adalah sahabat terbaiknya, saudaranya. Apakah dia akan mati hari ini? Chu Tianjiao menunduk,
keterkejutan terlihat jelas di matanya. Jelas, membunuh Qin Wentian bukanlah bagian dari rencananya. Jika memang demikian, apakah klan Ye atau klan Ou yang mengambil metode tersebut ke tangan mereka sendiri? Namun, pada saat ini, kebingungan tampak di wajah anggota klan Ye dan Ou. Siapakah sebenarnya pria yang menusukkan pedang pendek itu ke jantung Qin Wentian? Mati! Ren Qianxing meraung histeris. Ia akhirnya berhasil mengejar dan langsung menghantamkan telapak tangannya ke kepala penyerang, menghancurkan kepalanya. Penyerang itu seharusnya sudah tahu nasibnya sejak saat ia memutuskan untuk membunuh Qin Wentian. Tidak mungkin Akademi Bintang Kaisar akan membiarkan pembunuh Qin Wentian lolos hidup-hidup. Ye Wukue telah mundur. Dia tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya jika terus tinggal. Hanya untuk melihat Ren Qianxing memancarkan niat membunuh yang mengerikan, mengirimkan serangan telapak tangan ke segala arah, saat para siswa dari Akademi Kerajaan menderita pembantaian besar-besaran. Ren Qianxing benar-benar sudah gila karena amarah. Dia mendongak ke udara, menatap Chu Tianjiao. Jantung Chu Tianjiao tanpa sadar bergetar. Ini adalah kecelakaan, bukan bagian dari rencana. Apa yang paling dia takuti telah menjadi kenyataan. Dan akhir ini pasti akan membuat Akademi Bintang Kaisar gempar. Aku tidak berniat membunuh Qin Wentian. Chu Tianjiao berbicara, tetapi dia tahu itu sia-sia ketika melihat ekspresi di mata Ren Qianxing. Dia hanya bisa tertawa getir sebagai tanggapan. Pada saat ini, penjelasan sudah tidak ada gunanya. Ren Qianxing membawa tubuh Qin Wentian sambil terbang ke udara, sekaligus menggunakan sejumlah besar energi astral untuk menutup luka Qin Wentian. Dia meraung memberi perintah, kembali. Mata para siswa dari Akademi Bintang Kaisar semuanya memerah, niat membunuh mereka melambung tinggi. Namun setelah mendengar perintah yang diberikan oleh Ren Qianxing, mereka semua tetap patuh. Chu Tianjiao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar tidak ada yang mengejar. Kematian Qin Wentian telah sepenuhnya memicu kegilaan di Akademi Bintang Kaisar. Dia khawatir mereka benar-benar akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, memilih untuk mengorbankan segalanya. Setelah mendarat di tanah, dia berhenti di samping mayat pembunuh yang telah dipenggal kepalanya oleh Ren Qianxing. Menentukan identitas pria ini tidak akan semudah itu. Situasinya semakin rumit, gumam Chu Tianjiao. Dia tidak tahu apakah belati itu benar-benar merenggut nyawa Qin Wentian. Namun, Chu Tianjiao pulih dengan cepat. Karena perbuatan itu sudah terjadi, tidak ada gunanya terus memikirkannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah merencanakan bagaimana dia harus menghadapi pembalasan dari Akademi Bintang Kaisar yang kini menjadi gila. Apa rencanamu? Xiao Lan mendarat di sampingnya, wajahnya tenang. Dia tidak terlalu khawatir, karena keadaan sudah sampai pada tahap ini, mungkin ini malah menjadi berkah. Menyerang adalah pertahanan terbaik, jawab Chu Tianjiao, tatapannya berkedip-kedip. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah terus menyerang, menekan Akademi Bintang Kaisar, dan memusnahkan sepenuhnya akar masalah mereka. Xiao Lan melirik Chu Tianjiao, dalam hati berkomentar bahwa orang ini adalah seorang jenius. Ini jelas merupakan metode yang paling unggul. Karena itu, persiapkan semuanya untuk pembantaian di Akademi Bintang Kaisar. Perintah Xiao Lan menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya gemetar. Mulai sekarang, bagi kedua akademi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sampai kematian datang. Insiden ini dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Banyak orang mengomentari kegilaan keputusan Chu Tianjiao. Dia benar-benar berani mengatur pembunuhan Qin Wentian. Namun, mereka tidak tahu bahwa kematian Qin Wentian bukanlah bagian dari rencana Chu Tianjiao. Baik klan Ye maupun klan Ou, tentu saja, tidak akan mengakui bahwa perbuatan itu dilakukan oleh mereka. Identitas pembunuhnya telah menjadi teka-teki. Namun, warga Akademi Kerajaan juga sangat prihatin dengan hidup dan mati Qin Wentian. Jenius yang begitu cemerlang akan sangat disayangkan jika ia benar-benar meninggal di usia yang begitu muda. Bab 175, Gulungan Peta. Di dalam Akademi Bintang Kaisar, di dalam sebuah tempat tinggal, beberapa tetua berkumpul sambil menatap sosok yang terbaring di tempat tidur. Kekhawatiran dan kecemasan terlihat jelas di mata mereka. Bagaimana keadaannya? Ren Qianxing buru-buru bertanya, ketika melihat tetua yang duduk di samping tempat tidur menoleh. Aneh, sungguh aneh. Kekuatan hidupnya sangat melimpah, dan ada energi yang kuat dalam darahnya.
Darahnya beredar di dalam jantungnya, memberikan perlindungan, dan dia sedang pulih sekarang bahkan saat kita berbicara, kata tetua itu dengan suara rendah, nadanya dipenuhi kekaguman. Cedera separah ini, jika menimpa kultivator lain, mereka pasti sudah mati. Tidak ada bahaya bagi nyawanya? Ren Qianxing bertanya lagi. Tidak ada. Dengan vitalitasnya, dia hanya butuh waktu sebelum pulih sepenuhnya, jawab tetua itu. Setelah mendengar itu, para tetua di ruangan itu melepaskan kepalan tangan mereka, menghela napas lega saat kekhawatiran lenyap dari wajah mereka. Wen Tian. Air mata Qin Yao berubah menjadi kebahagiaan. Ia duduk di samping tempat tidur, dengan lembut mengusap dahi Qin Wen Tian. Wajahnya berlinang air mata, ia hampir ketakutan setengah mati. Penyerang itu telah melukai hati Qin Wen Tian. Semuanya, bubar. Tutup sementara berita ini dan kirim orang untuk berjaga di sini, perintah Ren Qianxing. Sebagai tanggapan, para tetua pergi satu persatu. Hanya tetua yang mahir dalam penyembuhan yang tetap tinggal. Bahkan sekarang, dia masih bergumam takjub. Bagaimana mungkin seseorang di alam sirkulasi arteri memiliki tingkat vitalitas seperti itu? Sungguh menakjubkan. Luo Huan melangkah maju dengan senyum cerah terukir di wajahnya. Wen Tian, manten sudah meninggal, jadi jangan berani-beraninya kau meninggalkan kakak seniormu sendirian di sini. Setelah mengatakan itu, dia pun berbalik untuk pergi. Begitu dia berbalik, senyum cerianya lenyap sepenuhnya. Senyum itu digantikan oleh ekspresi sedingin es, 9 istana mistik, klan kerajaan Chu. Hutang kebencian ini semakin dalam dan semakin dalam. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, konflik antara kedua akademi meningkat hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Saat ini, mereka telah berhenti mengirimkan formasi kultivator sirkulasi arteri untuk bertempur. Sebagai gantinya, kultivator Yuanfu diperintahkan untuk langsung memburu siswa dari akademi lawan. Oleh karena itu, siswa di alam sirkulasi arteri semuanya tinggal di akademi masing-masing, tidak berani keluar. Begitu mereka melangkah keluar dari zona perlindungan mereka, hanya kematian yang menanti mereka. Kedua akademi tersebut telah sepenuhnya menghancurkan semua kepura-puraan keakraban. Bahkan Chu Tianjiao sendiri tidak berani bertindak gegabah. Mengingat betapa marahnya Akademi Bintang Kaisar, ada kemungkinan besar mereka akan membunuhnya. Selama 3 hari ini, berita tentang kematian dan korban jiwa dari kedua belah pihak terus menyebar tanpa henti. Pertempuran paling dahsyat terjadi ketika Akademi Bintang Kaisar terjebak dalam penyergapan yang dilakukan oleh Akademi Kerajaan. Untungnya, bala bantuan tiba tepat waktu, dan setelah pertempuran itu, total 4 orang di tingkat Yuanfu dan 8 orang di tingkat sirkulasi arteri telah gugur. Badai perang benar-benar telah melanda seluruh ibu kota kerajaan. Di Akademi Bintang Kaisar, Qin Wen Tian masih tidak sadarkan diri. Saat ini, ada 2 gadis yang sangat cantik duduk di sisinya. Qing Cheng, terima kasih atas usahamu beberapa hari terakhir ini. Qin Yao memasang ekspresi terima kasih di wajahnya sambil menatap Mo Qing Cheng. Jangan khawatir, ini memang tugasku. Aku sangat mahir dalam hal ini. Mo Qing Cheng tersenyum, lalu melanjutkan menyuapi Qin Wen Tian dengan sup obat. Menatap profil samping Mo Qing Cheng, Qin Yao sedikit terkejut sebelum kemudian tersenyum. Akan lebih baik jika kau bisa merawatnya seperti ini selamanya. Haha tentu, aku mau. Mo Qing Cheng tersenyum manis, tetapi tiba-tiba, setelah memahami maksud di balik kata-kata Qin Yao, wajahnya memerah sambil mengedipkan mata ke arah Qin Yao. Maksudku, sampai dia bangun. Itu yang kumaksud. Menurutmu apa yang kumaksud? Qin Yao menyeringai. Mo Qing Cheng hanya bisa memarahi dirinya sendiri, dalam hati, karena terlalu banyak bicara. Hahaha, aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Wajah Qin Yao kembali dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir. Dia akan segera bangun. Mo Qing Cheng menghiburnya. Sebenarnya, dia juga tahu seberapa parah luka Qin Wen Tian. Tidak ada yang tahu pasti kapan dia akan bangun. Qin Yao mengangguk pelan. Qing Cheng, aku akan pergi melihat apakah sup obatnya sudah matang. Nanti aku akan membawakan semangkuk yang baru. Setelah berbicara, Qin Yao pergi. Mo Qing Cheng menyendok sup obat dengan sendok dan memberikannya kepada Qin Wen Tian. Setelah itu, dia dengan lembut menyeka bibirnya sambil bergumam. Bodoh, ini sudah kedua kalinya aku merebus ramuan obat dan memberimu makan. Kamu harus cepat sembuh ya.
Mo Qingcheng menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil menatap kosong ke arah Qin Wentian. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan dia rebus obatnya 2 kali adalah Qin Wentian. Mungkin ini takdir? Menatap wajah tampan itu, dia berpikir pria itu tampak sangat tenang. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya, pria itu masih agak lembut dan belum dewasa. Tahun ini, dia telah mengalami penderitaan yang luar biasa, dan sekarang dia bahkan hampir menghancurkan hidupnya sendiri. Benar-benar orang bodoh. Saat larut dalam lamunannya, Mo Qingcheng tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Qin Wentian, memperlihatkan ekspresi nakal. Pria ini sama sekali tidak jelek. Seolah-olah Qin Wentian bisa merasakan sesuatu. Bulu matanya berkedut saat matanya perlahan terbuka. Setelah itu, ia melihat wajah yang tak tertandingi dengan ekspresi mirip panik, jari-jarinya mencubit wajahnya. Swiss, Mo Qingcheng menarik tangannya secepat kilat. Saat melihat ekspresi bingung di wajah Qin Wentian, wajahnya langsung memerah, berharap bumi menelannya hidup-hidup saat itu juga. Aku hanya mencoba menguji, apakah kau bisa merasakan sesuatu. Sepertinya aku cenayang, karena kau benar-benar terbangun. Mo Qingcheng berakting seperti aktris profesional sambil tersenyum lebar. Namun, Qin Wentian tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya dalam diam, membuat warna wajahnya yang sudah memerah semakin merah. Melihat ekspresi malu-malu di wajah Mo Qingcheng, jantung Qin Wentian berdebar kencang. Mo Qingcheng, saat ini, lebih dari sekadar cantik. Dia sangat mempesona. Kemarilah, bisik Qin Wentian. Bulu mata Mo Qingcheng berkedip. Dia mengedipkan matanya sambil menundukkan kepala, mendekatkan wajahnya ke Qin Wentian. Jantungnya berdebar kencang, dia belum pernah merasa setegang ini sebelumnya. Namun, ia melihat Qin Wentian mengulurkan tangannya, mencubit pipinya beberapa kali sebelum tersenyum. Sekarang sudah adil. Mo Qingcheng terdiam, sedikit gemetar. Dia bingung, tidak yakin harus berbuat apa. Aku akan mengambil obatnya. Mo Qingcheng segera berlari pergi. Melihat siluet yang menghilang itu, senyum cerah menghiasi wajah Qin Wentian saat dia menjawab, terima kasih. Hari ini, Mo Qingcheng tampak sibuk dan melamun. Melihat ekspresi malu-malunya, Qin Wentian sesekali menggodanya. Melihat hal ini, Qin Yao sangat gembira. Sepertinya ini benar-benar kesempatan bagi Qin Wentian dan Mo Qingcheng untuk bersama. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Wentian pulih dengan kecepatan luar biasa. Pada hari kelima, dia sudah bisa bangun dan berkultivasi. Badai yang melanda ibu kota kerajaan masih belum mereda, tetapi pergumulan hebat di dalamnya tampaknya sangat jauh dari Qin Wentian. Mas Teng, Luo Huan, dan yang lainnya sesekali mengunjungi Qin Wentian. Mereka menolak untuk memberitahunya berita dari luar, melainkan menyuruhnya untuk fokus pada kultivasinya. Tidak hanya itu, Mas Teng berulang kali menginstruksikan dia untuk tidak meninggalkan tempat ini sampai dia memasuki Yuanfu, dan bahwa dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan di luar akademi. Hal ini membuat Qin Wentian tersenyum getir. Itu karena Akademi Bintang Kaisar takut insiden serupa akan terjadi lagi dan tidak ingin dia mengambil risiko. Qin Wentian juga tidak ingin mempersulit akademi, jadi dia diam-diam fokus pada kultivasinya. Akhirnya, sebulan setelah kejadian itu, Qin Wentian berhasil menembus ke level 9, melangkah ke puncak sirkulasi arteri. Dia sekarang hanya selangkah lagi menuju Yuanfu. Setelah berhasil menembus level ke-9 sirkulasi arteri, Qin Wentian menghabiskan beberapa hari lagi untuk memperkuat fondasinya sambil juga tidak melupakan untuk terus melatih teknik bawaannya. Saat ini, untuk teknik bawaan jejak 1000 tangan, Qin Wentian telah menguasai jurus keempat, jejak Kuji. Penguasaannya terhadap teknik bawaan lainnya, telapak gunung jatuh serta seni tombak binatang buas mengamuk, juga semakin lengkap. Hari ini, Qin Wentian sekali lagi datang ke paviliun bintang surgawi. Setelah melewati penjaga di tangga lantai 7, dia membungkuk memberi hormat. Namun, lelaki tua itu tampak membuka matanya, dan secercah cahaya terlihat di matanya yang sebelumnya keruh. Apakah kau yakin? Mari kita coba, kata Qin Wentian. Lelaki tua itu menoleh, menutup matanya saat Qin Wentian berjalan melewatinya dan berdiri di depan pintu masuk lantai 9, yang belum pernah dibuka sebelumnya. Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam tingkat ke-9 paviliun bintang surgawi? Suara gemuruh menggema saat energi ilahi di tubuhnya bersirkulasi dengan dahsyat. Melangkah maju,
dia membanting salah satu telapak tangannya ke pintu, menyebabkan pintu itu bergetar hebat. Melihat ini, hati sang penjaga pun ikut bergetar. Qin Wentian mundur selangkah. Energi ilahi di dalam tubuhnya terus melonjak saat dia menyerang sekali lagi. Kali ini, dia melesat ke depan dengan kedua telapak tangannya, mengeksekusi jurus telapak gunung jatuh dan jejak kuji ke pintu masuk. Bom! Gema yang menggema dari benturan itu menyebabkan seluruh struktur paviliun bintang surgawi bergetar. Para siswa akademi dengan penasaran mengarahkan pandangan mereka ke arah paviliun, bertanya-tanya siapa yang ada di atas sana. Tombak kuno miliknya muncul di tangannya. Terlepas dari efek peningkatan kekuatan dari senjata ilahi, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator sirkulasi arteri tetap memiliki batas. Karena itu, penjaga tersebut tidak menghentikannya untuk menggunakan senjata ilahi guna membantunya dalam pencariannya. Pada saat itu juga, darah Qin Wentian mulai mendidih. Melangkah maju, aura kepatuhan mutlak memenuhi udara. Seluruh sikapnya berubah menjadi iblis saat tombak kuno di tangannya menebas dengan dahsyat. PFFFT. Mata penjaga tua itu tiba-tiba terbuka lebar saat cahaya menyilaukan yang menakutkan muncul. Qin Wentian berhasil. Dia benar-benar mendobrak pintu itu. Qin Wentian juga sangat bersemangat. Melangkah maju, ia berusaha mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di lantai 9 paviliun bintang surgawi. Namun, yang membuat Qin Wentian bingung adalah di balik pintu itu hanya ada ruang kosong. Tempat ini tampak sangat biasa, sangat berbeda dari lantai 7 dan 8. Hanya ada gulungan peta yang tampak sangat kuno tergeletak di sana. Sambil membuka gulungan peta, ekspresi kebingungan terpancar di wajahnya. Ini adalah peta. Apakah rahasia terakhir yang disembunyikan Kaisar Azur di tingkat ke-9 paviliun bintang surgawi sebenarnya hanyalah sebuah peta? Qin Wentian belum pernah keluar dari Chu, jadi dia tentu saja tidak mengerti apa yang coba digambarkan oleh peta itu. Setelah menyimpannya, dia berjalan keluar, tetapi penjaga tua itu berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Senior, Qin Wentian memanggil dengan hormat. Mulai hari ini, tingkat ke-8 dan ke-9 paviliun bintang surgawi tidak akan ada lagi. Tingkat ke-7 akan dibuka untuk para siswa jenius berbakat dari akademi. Adapun apa yang telah kalian peroleh di sini, kalian tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Instruksi penjaga tua itu. Mengerti? Qin Wentian mengangguk. Dia sepenuhnya memahami logika di balik mengapa memiliki rahasia yang tidak berdaya untuk dilindungi merupakan malapetaka. Setelah itu, Qin Wentian tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia memasuki pintu masuk ke tingkat 7, menuju ke arena uji coba hewan roh. Kali ini, dia tidak bertemu banyak orang lain, hanya sejumlah besar hewan iblis. Qin Wentian tidak menyadari bahwa saat ini sedang terjadi keributan besar di dalam Akademi Bintang Kaisar. Di luar akademi, barisan tetua dan siswa berdiri bersama untuk menyambut kedatangan mereka. Di cakrawala yang jauh, sederetan siluet menunggangi binatang buas iblis saat mereka melintas, sementara di udara, beberapa sosok melayang, berhenti di ruang udara di atas Akademi Bintang Kaisar. Tatapan mereka semua angkuh dan tajam, seolah-olah mereka tak tertandingi di dunia. Jika Qin Wentian ada di sini, dia akan menemukan bahwa di antara para pendatang baru, ada satu orang yang dikenalnya. Orang ini tak lain adalah Yu Qingfeng, sang jenius dari Istana Kaisar Azur yang pernah ditemuinya sebelumnya di arena uji coba hewan roh. Akademi Bintang Kaisar baru menerima kabar 2 hari yang lalu bahwa orang-orang dari Istana Kaisar Azur akan mengunjungi mereka. Mengenai alasan kunjungan tersebut, mereka semua tidak mengetahuinya. Mereka hanya bisa mengumpulkan orang-orang untuk menyambut bala bantuan dari kekuatan transenden yang memiliki akar yang sama. Bukan hanya Istana Kaisar Azur. Hari ini, ada banyak ahli hebat yang datang ke Chu. Di istana kerajaan, Xiao Lan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka berita itu akan bocor begitu cepat, berita bahwa Kaisar Azur telah menyembunyikan rahasia terbesarnya di dalam Akademi Bintang Kaisar. Jika rahasia ini benar-benar terbongkar, apalagi negara kecil seperti Chu, bahkan seluruh kekaisaran Xia Agung pun akan terguncang. Bersambung.